Bumi konjang kanjeng, langit kelap-kelap katon, lur kencanging halus risang maweh kahandrung sabareng katuluh geger moyak-moyek saking tias balewur. Bablasan. Alah, nduk. Anak saya mana, Limbu? Oh iya, saya mak. Aduh, nduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada malam hari ini kita bertemu para tokoh-tokoh ya, nduk ya. Iya mak, saya juga senang sekali bertemu pada malam hari ini dengan tokoh-tokoh. Oleh sebab itu nduk, kita harus tahu bahwasanya ini adalah dalam rangka Hari Pahlawan. Maka Hari Pahlawan itu kita peringati setiap tanggal 10 November. Tapi ada hal yang unik itu nduk. Apa itu mak? Yang unik adalah sejarah tentang polisi itu sendiri. Makanya acara ini ditaruh di halaman Mapolrestabes Surabaya yang disebut sekarang menjadi Hobiru. Oh begitu ya mak. Iya, ini adalah perjuangan bangsa yang harus kita siarkan kepada masyarakat. Sebab peringatan 10 November ini memperingati juga sejarah bagaimana diukir oleh Pak Yasin di kota besar Surabaya ini. Oh begitu ya Pak. Iya, jadi dulu itu yang namanya Pak Yasin itu adalah markas besar yang ada di Karisidenan. Kemudian juga ada markas besar brigade yang ada seluruh Jawa Timur. Yang ada di sini termasuk Hobiru ini adalah markas besar kepolisian yang namanya dulu Polisi Istimewa. Oh begitu. Iya, oleh sebab itu kita harus tahu sejarah. Sejarah itu dalam tataran UNESCO namanya sui generis. Kalau di UNESCO itu ada yang namanya formal, itu matematika. Kemudian ada yang namanya IPA, IPS, kemudian sui generis. Kalau sui generis itu ditulis sesuai dengan kebutuhan. Sejarah untuk apa? Apakah untuk penelitian? Apakah untuk kepentingan politik atau untuk kepentingan seni budaya? Oh begitu. Iya nduk, kamu harus paham. Tina kok senyum-senyum terus, lihat sini kenapa ya? Mungkin seneng lah. Ini nama saya, kenalkan ya. Belum tahu namaku. Namaku adalah Arzeti Bilbina, tahu ya? Nah, luar biasa nama saya ini. Mak, bagaimana sejarahnya itu mak? Begini, dulu yang namanya perjuangan 10 November, ketika dulu ada proklamasi kemerdekaan itu nduk. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945 di Jakarta, itu kemudian oleh Pak Yasin juga diikrarkan di Surabaya pada tanggal 21 Agustus yang mengatakan untuk persatuan dengan rakyat, maka polisi menyatakan sebagai polisi Republik Indonesia dalam rangka perjuangan itu nduk. Oh begitu. Lah kok emak itu tahu? Ya tahu sejarah, wong saya itu nikah 5 kali loh nduk. Oh begitu toh? Iya, jadi saya pernah nikah dengan tokoh perjuangan Belanda, tokoh perjuangan yang melawan Jepang kemudian mati. Saya nikah dengan tokoh perjuangan reformasi. Yang terakhir saya nikah dengan orang yang bunuh diri. Walah, mak. Kemudian yang terakhir lagi saya lupa, saya nikahnya kalau tidak salah itu saya nikah dengan seorang kiai tuh. Oh begitu. Iya, cuma saya tidak kuat tuh. Loh, kenapa toh mak? Lah gimana wong suami saya kiai itu ndonga terus di kamar tuh. Jadi ketika nyium kening saya langsung nyium kening Al-Fatihah. Kemudian oh gitu loh. Lah nyium lagi apa namanya hidung saya Al-Fatihah. Nyium gulu saya, leher saya Al-Fatihah. Lah kapan selesainya nduk? Makanya itu saya terakhir cerai sama suami saya itu. Lah kamu juga tidak jelas anaknya siapa kamu itu. Oh begitu. Ya makanya ini adalah dalam rangka kita tahu sejarah
begitu Pak Yasin itu di lapangan mengumandu bersama rakyat, ini perjuangan 10 November, Nduk. Sementara juga ada Bung Tomo yang menggerakkan kepada masyarakat, tapi pasukan tempurnya di lapangan adalah Pak Yasin, Nduk. Di sini ada tokoh-tokohnya, ada Pak Kariman, ada Pak Mukari, itu tokoh-tokoh sejarah dulu yang pernah berjuang pada saat 10 November. Oh begitu. Lah makanya kita akan mengukir sejarah kembali. Ini Pak Yan Fitri Halimansah, Pak Kapolrestabes Surabaya ini sudah membuat Polrestabes menjadi cagar budaya. Oh begitu. Lah kok dipanggil menir itu bagaimana? Lah dia gaya-gaya seperti Belanda itu makanya dipanggil menir. Lah kalau namanya dulu Pak Yan Fitri Halimansah, kalau sekarang beliau menjadi namanya Jan Helsen Halimansen, begitu saja kira-kira, seperti orang Belanda. Oh begitu. Ya makanya inilah juga dalam rangka sosialisasi supaya polisi dicintai oleh masyarakat. Kita bisa terima hidup dengan masyarakat. Seperti kita lihat contoh anekdot, Dok. Saya dulu pernah waktu dinas di Tuban, Dok. Makmu ini dinas di Tuban. Ada penyanyi 3 dari Jakarta itu dulu lewat di gang saya itu sama mobil saya, satu mobil, namanya orang Jakarta manggilnya juga Bang. Dia bilang Bang. Nah kebetulan di jalan itu kan ada jalur kejo. Dia nanya, Bang ini apa jegluk-jegluk ini Bang? Udah tak jawab, itu adalah polisi tidur. Apa jawabnya penyanyi itu? Tidur aja nyusahkan orang apalagi berdiri. Lah coba kayak gini. Nah ini kan berarti kan sebuah anekdot yang mengatakan bahwanya polisi karena di tengah kehidupan masyarakat mudah dikritisi, tapi tidak boleh sakit hati. Oleh sebab itu kalau kita ini dalam sejarah perjuangan 10 November, kita nanti ada yang menulis di sebuah buku, menulis, padahal itu seorang jenderal TNI menulis tentang bagaimana sejarahnya Pak Yasin, mengakui bahwanya Pak Yasin di lapangan cukup handal membawa pasukannya. Oh begitu. Iya, termasuk Pak Ruslan Abdul Ghani juga mengatakan itu adalah konsep dasar perjuangan dimulai 10 November di Surabaya. Yang menggerakkan di lapangan adalah Pak Yasin, yang gembor-gemborkan adalah Dr. Sutomo, yang menyampaikan Bung Tomo kepada masyarakat bahwa itu adalah pergerakan-pergerakan masyarakat yang harus kita ikuti kerjasama. Lah polisi sekarang ini adalah polisi perjuangan. Lah polisi yang lahir dari perjuangan ini memang dulu zamannya Presiden Pak Karno saja juga sebagai pasukannya Pak Karno. Zaman kerajaan Mojopahit polisi juga sebagai tokoh yang mengamankan raja di bawah pimpinan Gajah Mada. Itulah Gajah Mada yang terakhir tak katakan ya, Gajah Mada yang di Mabes Polri itu tangannya nyuding ke bawah itu apa artinya? Dia nyuding itu ada tulisan jangan kencing di situ. Nah itu katanya. Gitu Nduk. Ya oleh sebab itu ayo kita sengkuyung sebagai polisi penerus perjuangan bangsa, dan ini simbol-simbol perjuangan adalah hub biru ini kita lestarikan menjadi cagar budaya. Kita sengkuyung menjadi warga negara yang tunduk kepada aturan dan polisi siap untuk menegakkan hukum, berjuang bersama rakyat. Surodiro Joningrat lebur dening pangastuti Joyo Jowi Jayanti Nirboyo Nirsambikolo. Tepuk tangan sekali lagi. Pemirsa yang di rumah jangan bingung. Nanti bingung gini, ini dalang dibajuin polisi atau polisi dibajuin dalang, karena separuh-separuh seragamnya polisi pakai belangkon. Ini sebetulnya adalah polisi. Tepuk tangan untuk AKBP Dodi. Saya polisi asli Tina. Iya. Kalau bisa dilihat tanda anggotanya. Loh, kamu jangan begini loh, segala sesuatu kadang-kadang ada yang orang tuh ngomong begini, ini kurang ajar ini, orang bilang pidato begini. Monggo dulur-dulur segala sesuatu pilih yang asli, karena yang asli itu lebih enak daripada yang palsu kecuali istri. Nah kurang ajar ini. Ya ampun, langsung dijeguk sama orang. Aduh, ini. Bapak jadi sebetulnya polisi. Jadi dalang, mana passionnya Pak Dodi? Jadi dalang atau jadi polisi? Ya, dalang ini kan bagian dari kebutuhan untuk sosialisasi kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugas saya sebagai Kasat Binmas. Kasat Binmas itu Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat. Pakai T loh, bukan pakai D. Kalau D itu nanti pangkatnya jenderal, Kepala Satuan Angkatan Darat. Jadi kalau ketemu masyarakat dalam peran Binmasnya sering dalang gini? Iya, sambil dalang, kadang sama Gus Ipul tuh sambil sosialisasi melalui pengajian. Yang seperti itu adalah mengena kepada masyarakat. Sebentar Tina, kamu kok tak lihat seperti Roro Jonggrang sih gayamu begini. Cantik banget loh saya lihat begini lah. Coba di pakaian polwan itu luar biasa penampilannya. Polwan ya? Iya. Terima kasih banyak, tepuk tangan sekali lagi untuk AKBP Dodi.
Jadi ini memang sekali lagi bentuk kepahlawanan itu macam-macam loh. Pak Dodi memerankan dirinya sebagai polisi tapi menggunakan pendekatan yang cocok untuk masyarakat, terutama di Surabaya dengan cara-cara yang lebih luas, nggak lagi pendekatannya penegak hukum rakyat. Ada Pak Yan Fitri di sini. Tadi disinggung kan sama Pak Dodi, kenapa kita memilih tempat bersiaran pada malam hari ini dalam Talk to Anju spesial Hari Pahlawan di tempat ini. Saya tadi sudah ngobrol dengan beliau, tapi saya ingin beliau menjelaskan soal sejarah dan kenapa tempat ini menjadi cagar budaya. Terima kasih Mbak Tina. Terima kasih. Jadi kebetulan kami ini sudah 6 bulan di sini Mbak Tina. Dalam masa 6 bulan ini tentunya banyak kejadian-kejadian, banyak peristiwa-peristiwa dan banyak ilmu yang kita dapat di sini. Yang pertama, setelah saya berada di kota Surabaya ini, karena ini perjalanan karir saya pertama kali dinas di daerah Jawa Timur, dan ternyata mendapatkan nikmat yang luar biasa berdinas di Jawa Timur ini karena saya mengenal sejarah bangsa ini begitu besar, sejarah bangsa ini begitu heroiknya. Akan tetapi terkait dengan hal ini tentunya kita sangat prihatin, termasuk kepada diri saya sendiri. Saya baru sesadar-sadarnya setelah saya duduk berdinas di kota Surabaya inilah bahwa sangat penting artinya kita mengenal sejarah dan sangat penting kita mengenal bahwa perjalanan bangsa ini bukan begitu saja lahir tanpa upaya apapun. Jadi setelah berada di sini begitu banyak informasi, begitu banyak ilmu yang saya dapat, khususnya terkait keberadaan gedung kantor Hof de Biro ini. Dulu namanya Hof de Biro Mbak, sekarang Polrestabes Surabaya, yang menyimpan banyak cerita, begitu heroiknya kota Surabaya ini dalam masa-masa sebelum perjuangan kemerdekaan, dari mulai pasca sebelum kemerdekaan sampai kemerdekaan sampai setelah masa-masa kemerdekaan. Jadi kebetulan juga di sini masih ada mereka-mereka yang tersisa yang mungkin selama ini mereka sudah hampir terlupakan, yaitu bapak-bapak yang ada di depan kita ini. Saya sangat menghormati dan menghargai beliau. Begitu saya bertemu dengan beliau sangat tergugah, dan ini apa yang kita lakukan adalah bagian daripada revolusi mental bagi anggota Polri, khususnya di Polrestabes Surabaya. Kita merevolusi bahwa kita generasi-generasi ke depan harus generasi-generasi yang mampu menghargai sejarah. Karena sejarah bagi saya adalah ibarat seorang ibu. Jadi kalau kita tidak mengenal ibu kita, kita bukan anak yang soleh, ya. Nah, begitu juga dengan generasi yang nggak mengenal sejarahnya bukan generasi penerus bangsa. Saya pikir seperti itu Mbak Tanita. Dan itulah yang kemudian menyemangati para generasi muda kepolisian sekarang. Saya boleh minta tolong Pak Mukari untuk pegang mikrofonnya untuk berbagi ceritanya, berbagi kisahnya, boleh ya Pak Yan ya? Sebagai sesepuh, sebagai senior, sudah kedengeran suaranya Pak? Sudah Pak? Ya, Pak Mukari sekarang boleh saya tanya usia berapa sekarang Pak? Baru 90. Baru 90, luar biasa. Baru 90 tahun, kita belum tentu sampai kan Pak. Nah beliau masih bisa hadir bersama-sama dengan kita. Ini adalah kesempatan yang baik buat membagi kisahnya soal bagaimana perjuangan rakyat Surabaya, terutama kita kembali ke 10 November. Apa yang bisa Bapak ingat dan ceritakan kembali kepada kita? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu masuk polisi itu tidak ngerti kalau toko bet kaset itu polisi. Saya masuk polisi begitu aja karena itu polisi istimewa zaman Jepang ya Pak ya? Zaman Jepang itu pendidikannya namanya Tokobetsu Kaisetsutai. Artinya pasukan polisi istimewa. Saya enggak ngerti itu karena saya masuk anggota Tamtama dididik selama 1 tahun ditambah lagi 6 bulan untuk lapangan, jadi menjadi agak mahir lah. Jadi umur saya waktu masuk polisi itu 18, saya keluar itu
19 dan proklamasi. Terus langsung bekerja keras untuk kepentingan negara dan bangsa. Terutama Pak Yassin memerintahkan, kamu tidak usah takut mati. Tidak, saya tidak akan takut mati. Saja begitulah. Maaf saya terkenang pada dulu. Iya Pak, apa yang Bapak sangat ingat soal apa yang disampaikan Pak Yassin, mengingat soal perjuangan di tahun 45 itu Pak? Ya, begini, setelah kawan saya satu-satunya kawan namanya Robert Subarti gugur pertama. Itulah saya yang terkenang sampai sekarang. Gugur pertama polisi satu itu ada Robert Subarti, pangkatnya Itni Sangto Jungsa Robert Subarti. Itu saya sampai sekarang terkenang. Karena baru keluar dari belakang saya kok kena, saya begitu. Lu kok mati, saya bilang, kawan, kamu itu orang mati ya mati. Bilang. Terkenang sampai sekarang. Kedua, setelah terjadi pertempuran mulai 10 November dan melucuti Kempetai di Jepang itu, golongan saya yang masuk ke depan dulu sebanyak 200 orang, itu 2 hari 2 malam dipimpin oleh Pak Yassin. Sejak itulah kita diberi semangat oleh Pak Yassin, tidak usah takut mati kamu, tidak mati Pak saya. Demi Allah saya tidak akan takut dengan Belanda. Pak Yassin ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Pak Yassin sekarang sudah diangkat sebagai pahlawan nasional. Pertama kali yang usul itu saya yang bengok dulu karena Pak Yassin itu pahlawan polisi kok didiamkan saja. Segan orang-orang yang begitu diangkat menjadi pahlawan. Hati saya tidak enak. Saya jeplak dulu itu. Luar biasa. Boleh tanya enggak? Boleh. Tapi nanti Gus Ipul kita nanti. jeda dulu. Kita Iya. masih akan lanjutkan dalam Talk to Anyu spesial Hari Pahlawan di Kota Pahlawan Surabaya.